Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadina Wawesi dari kelas SI 4201 NIM 1208402. Di sini saya akan mempresentasikan modul 9 tentang modeling objek state menggunakan diagram. Di sini saya akan menjelaskan tentang modeling objek state menggunakan state matching diagram. Objektif setelah menyelesaikan modul ini, kita akan mendapat status objek model, jelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML state. Di sini ada peta prosesnya. Yang pertama itu ada stakeholder mental model. Dia itu melakukan rekrutmen model. Ada NVRS dan VRS. Ada dua, ada arsitektur model dan desain model. Terus menjadi solution model, menjadi kode. Sini ininya. Lanjut. Memperkenalkan status objek. Ada dua cara berpikir tentang status objek. Yang pertama itu keadaan objek adalah untuk kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin negara. Di sini ada state node, calling, idly di sini sebagai transition. Lanjut ke sini ada heading. Lanjut. Transisi status. Transisi status mewakili perubahan status saat runtime. Nah, calling, idle, heading. Struktur internal node state. Sini ada state dan calling. Entry peristiwa menentukan tindakan saat masuk ke stage. Exit peristiwa menentukan tindakan saat keluar dari stage. Do peristiwa menentukan tindakan yang sedang berlanjut. Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Di sini ada diagram mesin HVAC stage lengkap. Nah, di sini ada yang lebih lengkapnya lagi. Lanjut, membuat diagram mesin stage untuk objek kompleks. Yang pertama, gambarkan kondisi awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambarkan status install objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial dari kondisi stabil selama masa pakai objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Tentukan tindakan dalam suatu negara jika ada. Nah, langkah yang pertama mulai dengan kondisi awal dan akhir. Di sini ada tombol start dan ini end. Lanjut, tentukan status objek stabil. Di sini ada objeknya, ada cooling, idly, sama heading. Lanjut, yang ketiga, tentukan pemesanan sebagai keadaan. Nah, di sini menentukan pesanan sebagai keadaan. Yang langkah keempat, tentukan transisi event dan aksi. Di sini disuruh nentuin transisi sama eventnya kayak gimana. Lanjut, langkah kelima, tentukan tindakan dalam suatu keadaan. After trigger event. Event yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after. Event ini sering digunakan untuk timeout. Di sini ada transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Lanjut, persimpangan. Dalam UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Di sini ada contoh persimpangannya. Lanjut. Nah, di sini lebih lengkap lagi contoh persimpangannya. Kalau yang ini tanpa menggunakan persimpangan, kalau ini susunan ekivalen menggunakan persimpangan. Ada pilihannya dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dan penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelum dieksekusi. Nah, di sini contoh urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Nah, contoh pilihannya ada susunan menggunakan persimpangan dan ada susunan ekivalen menggunakan pilihan. Dari ringkasan modul 9 ini, kita akan mendapatkan suatu objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Yang kedua, diagram mesin negara menyediakan mekanisme untuk membedakan status dan transisi dari suatu objek. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.